Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan April 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 6 cawan, terus The Sun, 10 cawan, Knight of Wands, 5 koin, Judgment, King of Pentacles, The Tower, 5 pedang, dan kartu 7 tongkat ya. Oke, terus tema untuk bintang Aries untuk bulan April 2025 adalah kartu 7 pedang ya, Seven of Swords. Oke, jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian untuk bulan April nanti mungkin lagi penuh dengan rencana gitu Aries. Jadi kira-kira rencana apa nih, strategi baru apa yang akan mulai kamu kembangkan gitu ya. Jadi memang ada upaya untuk menyusun sebuah rencana baru secara diam-diam dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut nantinya. Ya, misalnya mungkin ada yang akan mempersiapkan rencana mengenai keluarga, mengenai keuangan, pekerjaan, mungkin rencana dalam hubungan cinta, rencana terhadap seseorang, dan lain-lain ya. Jadi kira-kira apa rencanamu Aries nantinya. Bagiannya jangan lupa kartu 7 pedang juga melambangkan energi independen ya. Jadi ceritanya selama bulan April memang ada yang akan belajar untuk lebih independen ya, lebih mandiri, lebih independen, tidak selalu bergantung dengan orang lain ya. Jadi semuanya itu bisa kamu kerjakan sendirian tanpa bisa meminta bantuan dari orang lain nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Death. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi ceritanya memang ada perubahan besar yang akan segera kamu lakukan sambil menyusun sebuah rencana baru terlebih dahulu dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 koin dan 4 koin. Jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi kerja keras nih Aries ya, 8 koin. Mungkin lagi kerja keras banting tulang untuk mengejar target dan tujuan sambil apa? Sambil menunggu sebuah kejelasan, 4 koin ya. Jadi mungkin ada suatu hal yang sedang kamu tunggu informasi akhir-akhir nih, misalnya mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain ya. Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir nih. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 7 pedang sebagai tema utama bisa dikatakan untuk bulan April memang ada yang akan siap untuk menyusun sebuah rencana baru dalam kehidupan kalian nantinya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi ceritanya di awal bulan, minggu pertama, beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba bernostalgia ya. Mungkin lagi memikirkan semua kenangan yang telah terjadi di masa lalumu. Bagian lain bisa diartikan mungkin ada upaya gitu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang lagi menggantung akhir-akhir ini dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira masalah apa nih Aries yang ingin kamu selesaikan di minggu pertama? Mungkin masalah keluarga, masalah cinta ya, mungkin masalah keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Oke? Dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu The Sun. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi untuk bulan April kalian itu diminta, ditantang ya untuk selalu mencari kejelasan. Intinya jangan buru-buru ketika ingin mengambil tindakan dan keputusan apapun juga. Silahkan cari dulu kejelasannya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan nantinya ya. Ini tantanganmu kali ini Aries ya, The Sun. Oke? Dan di masa lalu ada kartu 10 cawan. Jadi ceritanya di masa lalu memang ada upaya untuk mewujudkan ya target kebahagiaan masing-masing. Jadi kira-kira apa targetmu di masa lalu? Oke? Di bulan Maret kemarin ada kartu Knight of Wands. Jadi selama bulan Maret memang hatimu tuh kembali lebih antusias Aries ya, lebih energik, lebih semangat untuk terus memperbaiki keadaan, mungkin lagi semangat untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mengejar target ya selama bulan Maret yang lalu. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu 5 koin yang melambangkan unsur kekurangan. Jadi untuk bulan April sepertinya pikiranmu tuh lebih fokus nih untuk menyelesaikan sumber kekurangan gitu ya yang telah kamu alami selama ini. Jadi barangkali mungkin ada suatu hal yang terasa kurang lengkap dalam hidupmu Aries akhir-akhir ini, dan semuanya itu akan kamu coba selesaikan satu persatu selama bulan April nanti ya. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu Judgment.
yang melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi selama minggu kedua memang ada upaya untuk mengambil keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi mencoba nih untuk mengambil keputusan dalam keluarga, keputusan mengenai keuangan, pekerjaan, mungkin keputusan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Oke? Dan di minggu ketiga lihat ada kartu King of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo dan Capricorn ya. Jadi selama minggu ketiga pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan dan keuangan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu The Tower. Jadi untuk bulan April orang lain akan menilaimu itu agak sedikit pelin-pelan gitu. Mungkin ada suatu hal yang akan mengubah sudut pandangmu ya, mengubah cara berpikirmu terhadap kondisi tertentu. Jadi orang lain akan menilaimu seperti itu Aries. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu 5 pedang. Jadi ceritanya untuk bulan April memang ada harapan besar ya untuk apa? Untuk menyelesaikan sumber rintangan, sumber masalah kecil yang telah kamu alami selama ini ya. Jadi coba untuk lebih semangat lagi ya. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu 7 tongkat. Jadi ceritanya selama minggu keempat memang ada upaya untuk terus berjuang dengan sekuat tenaga ya. Jadi kira-kira apa perjuanganmu di minggu keempat nanti? Misalnya mungkin lagi berjuang nih untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan baru, mungkin lagi berjuang untuk memperbaiki masalah, menyelesaikan masalah ya, berjuang untuk mengejar target selama minggu keempat nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 7 cawan, terus 7 tongkat, The Hermit, dan The Magician. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 7 cawan dan 7 tongkat. Oke, jadi ceritanya untuk bulan April memang ada upaya untuk terus berjuang ya dengan sekuat tenaga ya. Jadi memang ada semangat pantang mundur gitu untuk memperjuangkan target masing-masing. Misalnya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi berjuang untuk menyelesaikan pekerjaan misalnya, mungkin lagi berjuang juga untuk memperbaiki keuangan, untuk mengejar target ya dalam segi pekerjaan dan keuangan tentunya. Namun lihat di sebelahnya ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi hati-hati Aries, sepertinya memang ada sedikit unsur ketidakjelasan yang masih akan kamu alami nantinya. Jadi hatimu itu mungkin agak sedikit bingung gitu ya. Mungkin lagi bingung untuk mengejar target, bingung ketika mengambil keputusan. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk mengambil keputusan yang tepat nantinya ya, 7 cawan. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 7 pedang. Jadi secara umum ya, ada sebuah rencana baru nih, strategi baru yang mulai akan kamu kembangkan ya. Misalnya mungkin lagi punya rencana untuk pindah kerja, mungkin rencana untuk membuka usaha baru ya, mungkin ada sebuah rencana penting yang berkaitan dengan karir, bisnis dan keuangan masing-masing, sambil berjuang dengan sekuat tenaga nantinya ya, 7 tongkat. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya The Hermit dan The Magician. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya. Oke, kartu The Hermit melambangkan anesa mendalam. Jadi ceritanya untuk bulan April ada suatu hal yang perlu untuk diperiksa kembali ya, ditinjau ulang kembali mengenai hubungan cinta tentunya sebelum melangkah maju ke depan. Dan tenang saja, memang ada ide baru di sini ya, ide kreatif yang akan kamu gunakan The Magician untuk mengejar target cintamu kembali ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif untuk mendekati seorang, mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah cinta misalnya, mungkin lagi mampu berpikir kreatif untuk mengejar tujuan cintamu masing-masing sambil melakukan analisa mendalam terlebih dahulu nantinya ya, The Hermit. Dan ingat tema utamamu 7 pedang. Jadi secara umum memang ada sebuah rencana penting yang akan mulai kamu kembangkan, mungkin dengan tujuan untuk mengejar tujuan cintamu sambil lebih berpikir kreatif nantinya ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan selalu berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.